Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmatnya yang dilimpahkannya kepada kita semua. Kemudian salawat berserta salam mari kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar disampaikan kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan mengulas sedikit tentang keutamaan 10 hari terakhir Ramadan. Fadailu al-ashri al-awakhir min Ramadan. Sesungguhnya di antara ciri-ciri waktu adalah bahwasanya waktu itu berlalu dengan cepat dari kehidupan kita. Rasanya baru kemarin kita menyambut bulan Ramadan dan sekarang Ramadan akan berlalu dari kehidupan kita. Sungguh sangat cepat. Bagaikan waktu antara pagi hari dengan sore hari. Sebagaimana seorang penyair mengatakan, "Aya syahr as-siyami fadatka nafsi tamahhal birrahili wal intiqali fama adri izama al-haulu walla wa utta fi qabilin fi khairin halin fi khairi halin atalqani ma'al ahya'i hayya am talqani fil lahdi bali." Wahai bulan puasa, diriku menjadi tebusan untuk engkau. Berpelan-pelanlah, ya, jangan segera berangkat dan pergi. Sesungguhnya aku tidak tahu apabila tahun ini telah berlalu dan engkau kembali di tahun depan, ya, dalam keadaan yang lebih baik. Aku tidak tahu apakah engkau akan bertemu denganku dalam keadaan aku hidup atau engkau bertemu denganku dalam keadaan aku telah menjadi tulang belulang di dalam kubur. Demikianlah gambaran dari waktu yang berlalu dengan sangat cepat dalam kehidupan kita. Maka di bulan Ramadan ini sepatutnya kita memanfaatkan waktu-waktu yang ada sebaik-baiknya untuk mengerjakan ibadah, amal saleh, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya banyak orang-orang yang mengisi Ramadan ini dengan berbagai macam amal saleh, dengan berbagai macam ketaatan yang insya-Allah diridai dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mengucapkan selamat kepada mereka yang berjuang, yang mengisi Ramadan ini dengan amal saleh, dengan ketaatan. Mudah-mudahan Allah SWT menerima amal ibadah mereka. Kemudian hendaklah mereka yang berjuang mengisi Ramadan dengan ibadah ini, hendaklah mereka mempertahankannya. Ya, karena mempertahankan suatu ibadah lebih sulit daripada memulainya. Kemudian di antara kita kaum muslimin ada orang-orang yang lemah semangatnya dalam mengerjakan ibadah di bulan Ramadan ini. Mungkin kita termasuk di antaranya. Maka masih ada waktu tersisa bagi kita untuk memperbaiki kelalaian kita selama bulan Ramadan ini. Allah SWT masih memberikan kepada kita waktu untuk memperbaiki, ya, ibadah-ibadah kita yang mungkin ada kekurangannya di hari Ramadan sebelumnya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya di antara, ya, kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat ini bahwasanya akhir dari ibadah yang mereka kerjakan itu lebih dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada awalnya. Kita perhatikan misalnya kehidupan Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berumur 63 tahun dan beliau menerima nubuah, menerima risalah wahyu Al-Quranul Karim dari Allah SWT ketika beliau berumur 40 tahun, ya, 20 tahun terakhir dari kehidupan beliau, ya, sepertiga terakhir dari kehidupan beliau. Itu adalah usia yang penuh dengan keberkahan, yang penuh dengan dakwah, dengan jihad, ya, usia yang penuh dengan berbagai macam amal ketaatan. Begitu juga misalnya kita lihat, ya, bulan-bulan Hijriah. Yang paling utama dari bulan Hijriah adalah 4 bulan terakhir, mulai dari Ramadan, Syawal, Zulqa'dah dan Zulhijjah. Dan dari 4 bulan terakhir ini
ada 2 bulan yang sangat mulia, yaitu bulan Ramadan dan bulan Zulhijjah. Di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala wajibkan kita kaum muslimin untuk mengerjakan ibadah puasa, dan di bulan Zulhijjah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk mengerjakan ibadah haji. Dan kita semua mengetahui betapa banyaknya berkah, kebaikan, rahmat, keutamaan yang terdapat di bulan Ramadan dan juga di bulan Zulhijjah. Begitu juga misalnya terkait dengan waktu, ya, malam hari. Waktu yang paling utama di malam hari adalah akhirnya, as-sulus, ya, al-akhir, yaitu sepertiga yang terakhir. Yang di dalam Al-Quran Allah memuji orang-orang yang beribadah di sepertiga terakhir ini. Wabil ashari hum yastaghfirun. Mereka memohon ampun kepada Allah di waktu sahur. Dan waktu sahur adalah di waktu yang terakhir dari malam. Oleh karenanya, di antara waktu mustajab adalah di sepertiga terakhir malam, di saat Rabbuna tabaraka wa taala turun ke langit dunia. Begitu juga di hari Jumat. Waktu mustajabnya doa di hari Jumat adalah di saat terakhir hari Jumat sebelum matahari tenggelam, berdasarkan kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahkan kehidupan seseorang yang paling menentukan adalah akhirnya. Apakah dia meninggal di atas tauhid dan sunnah, atau dia meninggal dalam keadaan melakukan kesyirikan atau melakukan perbuatan bid'ah. Oleh sebab itu Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, Allah Subhanahu wa taala mempergunakan hamba tersebut. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan Allah mempergunakan hamba tersebut? Maka Rasulullah SAW menjawab, Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan hamba tersebut untuk mengerjakan amal saleh. Lalu ketika dia mengerjakan amal saleh, Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa hamba tersebut, sehingga hamba tersebut mati dalam kebaikan, sehingga akhir dari kehidupan hamba tersebut adalah akhir yang baik. Kita banyak melihat orang-orang yang mati dalam keadaan beramal saleh, ya, dalam keadaan sujud, dalam keadaan baca Al-Quran, dalam keadaan mengerjakan salat sunat, dalam keadaan mengerjakan puasa, dalam keadaan berjihad jalan Allah, dalam keadaan menyampaikan ilmu dan seterusnya. Ini adalah suatu akhir yang baik, karena yang dilihat adalah akhir dari sesuatu. Begitu juga dengan bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini yang paling mulia adalah akhirnya, ya, as-sulus al-akhir min Ramadan, sepertiga terakhir dari Ramadan, 10 terakhir dari Ramadan. Ini adalah yang sangat mulia. Bulan Ramadan secara umum itu mulia, tapi yang paling mulia adalah 10 hari terakhir. Oleh sebab itu Rasulullah SAW bersungguh-sungguh dalam beribadah di 10 hari terakhir Ramadan ini, melebihi kesungguhan beliau dalam beribadah di luar hari yang 10 ini. Sebagaimana dalam Sahih Al-Bukhari dari Aisyah radhiyallahu taala anha, di mana beliau Aisyah menceritakan dari Rasulullah SAW. Kata beliau, karena Rasulullah SAW yajtahidu fi Ramadan ma la yajtahidu fi ghairihi. Rasulullah SAW itu bersungguh-sungguh dalam beribadah di bulan Ramadan, tidak seperti, ya, kesungguhan beliau di bulan yang lain. Jadi Rasulullah SAW bersungguh-sungguh mengerjakan ibadah di bulan Ramadan ini. Wa yajtahidu fil ashril awakhir minhu ma la yajtahidu fi ghairiha. Dan beliau lebih bersungguh-sungguh lagi di 10 hari terakhir, ya, Ramadan, tidak seperti kesungguhan beliau di luar dari yang 10 tersebut. Jadi Rasulullah SAW benar-benar bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, entah itu dengan mengerjakan salah sunnah, qiyamul lail, atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, atau membaca Al-Quran dan seterusnya, berzikir, ya, dan ibadah-ibadah yang lain. Dalam hadis yang lain, Aisyah radhiyallahu taala anha menceritakan bahwasanya Rasulullah SAW iza dakhalal ashru ahya lailahu. Rasulullah SAW apabila sudah masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan, maka beliau menghidupkan malamnya, menghidupkan malam-malam yang terakhir ini dengan cara apa? Dengan cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebaik mungkin, ya. Wa aiqaza ahlahu. Dan Rasulullah SAW membangunkan keluarganya, seperti diceritakan oleh Zainab binti Ummu Salamah, bahwa Rasulullah SAW di 10 hari terakhir Ramadan ini membangunkan semua keluarganya yang beliau rasa sanggup untuk mengerjakan salat malam. Kemudian wasyad dal mi'zar, dan Rasulullah SAW mengencangkan ikat pinggangnya, yakni berkonsentrasi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian Rasulullah SAW. Kenapa Rasulullah SAW begitu, ya, kuat semangat beliau, begitu tinggi konsentrasi beliau dalam beribadah di 10 hari terakhir? Karena di 10 hari terakhir Ramadan ini terdapat suatu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yang kita kenal dengan Lailatul Qadri, ya.
Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu surat khusus yang membicarakan tentang Lailatul Qadri tersebut. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadri. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an di malam Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Dan malam Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin. Pada malam tersebut malaikat turun dari langit secara beransur-ansur membawa perintah dari Allah Subhanahu wa taala dengan izin Rabb mereka. Salamun hiya hatta matla'il fajri. Keselamatan pada malam Qadar tersebut sampai terbitnya fajar. Nah, jadi pada 10 hari terakhir Ramadan ini terdapat satu malam yang sangat mulia, yang kalau kita isi malam tersebut dengan berbagai macam ibadah, ya, maka itu sama artinya dengan beribadah 1000 bulan ya. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Malam Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk mencari malam Qadar ini di 10 hari terakhir Ramadan. Sebagaimana beliau mengatakan iltamisu lailatal qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah oleh kalian malam Qadar itu di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa beriktikaf ya, sepanjang hidup beliau mengerjakan iktikaf ya, selama 10 hari terakhir bulan Ramadan ini. Dan di tahun wafatnya beliau sallallahu alaihi wasallam beliau iktikaf selama 20 hari. Demi apa? Demi mendapatkan Lailatul Qadar ya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian pula generasi terdahulu dari umat ini. Mereka memberikan perhatian yang sangat besar dengan malam Qadar ini. Sebagaimana diriwayatkan dari seorang salaf yang bernama Thabit Al-Bunani, beliau kalau sudah masuk 10 hari terakhir Ramadan, beliau memakai pakaian yang paling bagus. Kemudian beliau memakai wangi-wangian. Kemudian beliau datang ke masjid, kemudian menyebarkan wangi-wangian di masjid tersebut. Kemudian beliau mengerjakan ibadah-ibadah yang dianjurkan pada 10 hari terakhir Ramadan ini. Begitu pula Abu Ja'far At-Tabari, seorang penulis tafsir yang terkenal, Al-Imam Abu Ja'far At-Tabari.